Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 16 Oktober 2021. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya memberi kehidupan kepada kami. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Umat Tuhan akan melanjutkan bacaan ini sampai dengan ayatnya yang ke-25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu, kita sudah belajar dua pribadi, Sifra dan Pua, yang hidup pada satu rezim yang tidak lagi menghargai kehidupan baru, terutama tidak menghormati kehidupan bayi laki-laki dari perempuan Ibrani. Karena rezim itu bermaksud untuk mengurangi jumlah kehadiran orang laki-laki di tengah-tengah kehidupan bangsa Mesir. Tetapi Sifra dan Pua adalah dua bidang yang menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan dan menghormati setiap kehidupan baru, dan telah membiarkan hidup bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani. Malam ini kita akan belajar lagi dari satu pribadi perempuan bernama Elisabet. Elisabet adalah istri dari Sakaria, seorang imam yang Tuhan izinkan melayani bagi umat Tuhan di Israel. Pada zaman kehidupan Elisabet dan Sakaria, banyak orang yang sudah lagi hidup tidak menghormati Tuhan, dan mereka telah menjadi kelompok orang-orang durhaka di hadirat Tuhan. Bahkan relasi di antara orang tua anak mulai terganggu karena orang tidak lagi hidup beriman kepada Tuhan, sehingga mengikuti ketetapan-ketetapan Allah di dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah situasi kehidupan, kelompok manusia yang sedemikian jauh dari hadirat Allah dan memiliki relasi yang kurang sehat di antara sesama manusia, hiduplah Elisabet dan Sakaria yang menunjukkan sebuah keteladanan hidup yang sungguh berarti dan memberikan warna baru di tengah-tengah kehidupan zaman yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Kitab suci ini memberi keterangan kepada kita bahwa Elisabet dan Sakaria adalah dua pribadi yang sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan. Dan diingatkan kepada kita melalui bacaan tadi
Mereka adalah dua pribadi yang sungguh-sungguh setia pada ketetapan Tuhan tanpa bercacat. Namun yang menjadi persoalan bagi dua pribadi ini adalah Elizabeth adalah perempuan yang mandul dan karenanya tidak bisa dapat mengandung dan melahirkan keturunan bagi keluarganya. Pada zaman itu ada kecenderungan di mana orang-orang yang tidak bisa dapat melahirkan dapat dicercah, dapat tidak disukai, bahkan diejek setiap saat di dalam kehidupan mereka. Kita tentu ingat renungan malam-malam yang lalu sehubungan dengan tindakan penina terhadap Hana. Karena Hana, istri pertama dari Elkana itu tidak dapat mengandung dan melahirkan anak. Karenanya dia selalu dicerca dan dihina oleh Penina, istri kedua dari Elkana. Karena itu kita bisa membayangkan suasana hidup dari Elizabeth dan Zakaria pada zaman mereka, di mana Elizabeth adalah perempuan yang mandul dan mereka sudah ada pada usia yang sudah sangat tua. Tetapi yang menarik adalah di tengah-tengah cobaan dan tantangan yang dimaksud, Elizabeth bersama dengan Zakaria terus menunjukkan kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah umat yang sudah tidak lagi taat kepada Tuhan, di mana relasi dengan Tuhan tidak lagi berlangsung secara baik, juga relasi di antara sesama umat manusia yang tidak lagi berlangsung dengan baik, maka Allah mau memakai rahim dari Elizabeth supaya dapat melahirkan satu pribadi yang hidupnya mulai dikuduskan di dalam rahim ibunya, dan ketiga ada di tengah-tengah dunia ini terus hidup di dalam kekudusan dan menjadi satu pribadi yang mempersiapkan satu umat baru dalam rangka untuk menanti kedatangan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi berita ini tidak dapat dipercaya oleh Zakaria pada saat dia mempersembahkan korban, karena mendapatkan kepercayaan untuk bertugas mempersembahkan korban pada waktu itu. Dan ketika malaikat menampakkan dirinya dan memberitahukan bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia harus memberi dia nama Yohanes, maka Zakaria tidak dapat mempercayai itu. Mengapa Zakaria tidak dapat mempercayai itu? Sebab dia tahu bahwa istrinya mandul. Bahkan mereka berdua sudah memasuki usia yang sudah tua. Dan secara biologis tidak mungkin istrinya yang mandul dan berada dalam masa tua itu bisa dapat mengandung dan melahirkan. Tetapi karena ketidakpercayaan dari Zakaria tadi, maka dia dibuat menjadi bisu selama masa kehamilan sampai dengan kelahiran anaknya yang terkasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari cerita ini kita dapat belajar beberapa hal. Pertama, bahwa Allah akan selalu menghadirkan pribadi tertentu di saat kehidupan manusia tidak lagi dapat menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan relasi manusia tidak lagi berlangsung secara damai seorang dengan yang lainnya, maka Allah akan dapat menghadirkan pribadi tertentu supaya demikian melalui dirinya dia akan menghadirkan satu suasana baru untuk orang dapat berelasi dengan Tuhan, dan persekutuan di antara keluarga bisa tercipta dan tertata kembali. Itu yang terjadi di dalam cerita Elizabeth dan Zakaria dalam bacaan kitab suci ini.
bahwa di saat relasi manusia dengan Tuhan tidak lagi berlangsung dengan baik, karena kecenderungan manusia hidup sebagai manusia durhaka, dan relasi-relasi dalam keluarga, dalam hidup bersama tidak lagi damai seorang dengan yang lainnya, maka Allah memperkenankan rahim dari Elisabet untuk ada kehidupan baru, sehingga hadir Yohanes untuk mempersiapkan sebuah umat baru, sehingga bisa menanti kedatangan Tuhan. Itu hal pertama yang kita belajar dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Hal yang kedua, bahwa kita belajar dari Elisabet bahwa di dalam kondisi dan keadaan apapun, relasi dengan Tuhan tidak boleh diputuskan. Apapun tantangan, apapun cobaan, apapun ejekan yang diperoleh di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat di mana kita hidup, itu tidak boleh melunturkan kehidupan iman dan relasi kita kepada Tuhan. Itu telah ditunjukkan oleh Elisabet dan Zakaria. Mereka berdua terus memelihara kehidupan iman mereka di hadirat Allah, dan tetap setia dengan Tuhan, dan tetap hidup dengan sungguh-sungguh saleh, tak bercacat di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga yang kita belajar dari bagian kitab suci ini adalah bahwa sekalipun ada cobaan yang dialami antara Elisabet dan Zakaria, di mana mereka pada waktu itu tidak mempunyai keturunan, karena Elisabet dinyatakan mandul, tapi keutuhan dan persekutuan hidup suami istri antara Elisabet dan Zakaria tetap terpelihara. Zakaria tidak melakukan tindakan poligami untuk berusaha mendapatkan keturunan dari rahim yang lain selain dari rahim istrinya Elisabet. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kehidupan kita. Karena itu setiap kaum laki-laki yang telah Tuhan izinkan mengalami kehidupan rumah tangga, apapun keadaan dan suasana hidup rumah tanggamu, keadaan istrimu, termasuk mereka yang dikatakan mandul dan tidak melahirkan keturunan bagi kehidupan keluargamu, persekutuan hidup sebagai suami istri harus tetap terpelihara dengan baik. Ini menjadi penting supaya kekudusan kehidupan rumah tangga terus terpelihara dari hari ke hari. Jika ada di antara kehidupan rumah tangga Kristen yang karena sang istri tidak dapat memberikan keturunan bagi kehidupan keluarga, dan kaum laki-laki sedang berusaha untuk mencari jalan lain untuk mendapatkan keturunan di luar dari rahim istrinya, segeralah mengalami pertobatan dan sungguh-sungguh memelihara kehidupan bersama sebagai suami istri sampai Tuhan datang ke dalam kehidupanmu. Segera mengalami pertobatan. Jangan sekali-kali melakukan tindakan poligami dalam kehidupan karena ada masalah keturunan di tengah-tengah kehidupan keluargamu. Kiranya renungan ini akan terus mengingatkan kita sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya terus memberi kehidupan bagi kami sekalian. Malam ini kami bersyukur, kami belajar dari Elisabet dan Zakaria yang tetap memelihara kehidupan yang intim dalam relasi suami istri, sekalipun mendapatkan tantangan dan cobaan di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah kehidupan dan pengalaman iman yang luar biasa yang kami belajar dari Elisabet dan Zakaria ini akan kami jadikan sebagai teladan hidup setiap rumah tangga dan keluarga kami. Lebih daripada itu, kiranya Tuhan akan terus menolong dan memberkati kami
Sehingga anak-anak yang Tuhan izinkan lahir dari persekutuan kehidupan kami akan sungguh-sungguh memelihara kekudusan hidup sehingga menjadi generasi baru dan akan mempersiapkan satu kelompok umat baru yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan di hadirat-Mu di tengah-tengah dunia yang makin maju dan penuh dengan banyak cobaan dan tantangan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu Bapa, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami. Dan biarlah di dalam kasih karunia-Mu kami mendapatkan keselamatan di dalam pembaringan kami. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah penyelamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti tetap memberi perlindungan bagi umat Tuhan sekalian. Shalom.